Jadi ketika dia pengen masuk nih Pak, pengen segera dilolosin, itu ada syaratnya. Syaratnya itu ya, mohon maaf, disetubuhi itu sama. Dengar pemerintah itu seperti meromantisasi para TKW ini sebagai pahlawan devisa. Iya, pahlawan devisa. Terus sebenarnya gimana? Padahal dengan carut marutnya pekerjaan yang ada di sana, ya sisi negatifnya, kok malah bilang mereka juga pahlawan gitu kan? Itu dua hal yang kontroversial. Iya, saya dulu pernah bantu cewek supaya dia cepat berangkat, tapi syaratnya dia harus mau hubungan intim sama saya. Berarti terverifikasi nih. Terverifikasi. Cerita sorry itu, saya juga kaget karena teman saya juga cerita kayak gitu. Justru dia pelakunya. Nah, saya bilang, kenapa cewek itu mau? Biar nanti si teman saya ini ngelobi petugas itu, Mas, ini dulu deh, itu pacar saya Mas, dia butuh kasihan Mas. Gimana caranya supaya si cewek ini diberangkatkan duluan gitu. Lebih dari 100 TKW kembali ke tanah air menggendong bayi. Ada yang karena suka sama suka, tapi sebagian besar karena diperkosa majikan. Ini saya beberapa hari lalu kan ngobrol sama Tasori. Tasori cerita di Cirebon itu kan, Tasori kan orang Cirebon ada. Iya. Di Cirebon itu tetangga dia itu ada salah satu TKW. TKW itu dia itu harusnya itu lagi di posisi di karantina untuk persiapan berangkat ke luar negeri. Calon TKW ke luar negeri. Baru bangun. Selamat datang. Bayin saya deh. Iya. Nah, tapi akhirnya nggak jadi berangkat karena ternyata dia pulang ke kampungnya. Dia kayak heran padahal kejadian di kampung dia. Dia pulang ke kampungnya dalam keadaan hamil sebenarnya. Dalam keadaan hamil, kemudian Itu di mana Pak? beberapa bulan kemudian ya lahiran lah di rumahnya gitu. Nah, ternyata setelah saya ngobrol lama sama Tasori, kasus-kasus seperti itu bukan baru sekali terjadi lah, udah beberapa kali. Artinya, ya saya juga kaget juga ya karena di kampungnya Mas Tasori ini kan relatif semua orang itu kayaknya pengen kerja di luar negeri gitu judulnya gitu, atau merantau dengan harapan bisa dapat kerjaan di luar negeri gitu. Biasanya Taiwan, di Saudi gitu ya, Sore? Sebenarnya gimana sih sebenarnya kasusnya itu gimana, Sore? pertama saya agak lupa juga pernah cerita kayak gini ya, tapi itu yang emang bener itu ada. Jadi kasusnya gini, saya ceritain ya. Iya. Walaupun saya masih agak ngantuk dikit. Gini, di kampung saya itu, saya kan posisi di Jakarta ya. Iya. Itu rame kabar dari A, B, C, D. Itu saya tuh nggak pengen terima itu, tapi secara otomatis saya tuh nerima informasinya karena udah keburu rame di situ ya, viral gitu. Nah jadi kasusnya itu si perempuan itu dia janda, anak satu, nggak punya bapak. Waduh. Hamil duluan. Jadi dia hamil duluan, gak punya bapak gitu. Udah dicerai itu, hamil duluan nih, terus dicari cowoknya, ada nikah, langsung dicerai. Nah setelah itu, setelah bertahun-tahun gitu ya, dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Katanya ke Taiwan. Jadi TKW ya. Iya. Dia akhirnya pergi ke penampungan tuh. Kan sebelum berangkat kan ditampung di suatu tempat gitu ya. Untuk memutuskan ini berangkat atau tidak gitu. Belajar bahasa dulu dan seterusnya. Sampai akhirnya katanya dia tuh tinggal berangkatnya saja. Udah lulus kan, udah akhirnya berangkat aja udah. Tiba-tiba dia memutuskan untuk pulang. Kampung. Kan kita bingung kan, lah lu ngapain, lu kan tinggal berangkat kenapa pulang? Ya udahlah, kita biasa gitu. Setiap hari dia pakainya tuh sweater bomber tuh yang gede tuh setiap hari tuh. Nah, terus di suatu ketika saya punya teman Mbak, diajak mabok. Ayo kita mabok yuk, ya kan? Diajak mabok nih. Sebut saja namanya Ojek itu. Ayo Jack, kita mabok yuk Jack. Kata si cewek ini. Oh, yang ngajakin mabok ini cewek? Cewek yang ngajak mabok. Tadi yang tadi si janda ini ngajakin teman saya. Nah kebetulan teman sayanya ini dia juga ya apa ya, laki-laki normal lah, laki-laki normal. Mau nih, diajak mau ngapain nih? Tapi pada saat itu
teman saya masih waras gitu. Nggak mau, males. Udah nih duitnya dari saya gitu. Males, lagi nggak pengen mabok gitu. Jadi dia lagi nggak pengen mabok aja. Nah, nggak lama gitu, tiba-tiba di rumahnya itu ada suara bayi. Setelah dicek, si cewek itu lahiran sendiri. Jadi selama 9 bulan itu nggak ada yang tahu kalau dia pulang kampung. Iya, jadi selama 9 bulan itu nggak ada yang tahu kalau dia itu hamil. Saya ceritain dulu ya. Saya pun pernah ya dapet temen juga gitu ya, temen asli cerita sama aku, dan dia nggak hamil gitu. Jadi ketika dia pengen masuk nih Pak, pengen segera dilolosin, itu ada syaratnya. Syaratnya itu ya, mohon maaf, disetubuhi gitu sama pihak oknum, katakan sebagai oknum gitu ya. Nah, itu tadi oke, kamu lolos kayak gitu. Dan ini bukan rahasia yang umum. Kalau misalnya kita bicara sama orang Cirebon, Dermayu, mungkin di luar Jawa ada Lombok gitu ya, itu hal biasa gitu. Nah, jadi emang kayak gitu. Nah, akhirnya masyarakat itu curiga bahwa hamilnya itu pas hamil dia posisinya di karantina. Iya, ketika mau berangkat gitu. Akhirnya, hamil nih, pulang. Selama 9 bulan dia menutupi dirinya. Dan bahkan ketika di desa saya ramai Pak. Harusnya ya kalau dulu itu saya pas langsung menghakimi, lu malu-maluin daerah kampung saya nih, lu malu-maluin orang tua, lu tuh malu-maluin keluarga. Bahkan tuh di desa lain jangan bergaul sama blok itu, ya kan? Kan orangnya nggak ada yang bener gitu. Ya saya ikut sakit hati harusnya, tapi saya enggak Pak. Saya enggak. Kenapa coba? Karena kalau mungkin hamil di 1 bulan banyak orang yang tahu, dia bisa berbagi kisah gitu. Selama 9 bulan dia memendam perasaannya, ya kan? Dia kewalahan dengan mentalnya sendirian, terlepas dari dia berbuat yang enggak ya. Tapi saya mikirnya, ini kondisi mentalnya kayak gimana selama 9 bulan gitu. Sampai kakaknya tuh Pak ya, itu istighfar terus, astagfirullahaladzim. Karena kakak gini, dia punya kakak ya, dia punya keluarga perempuan. Itu semuanya hamil di luar nikah. Jadi si kakaknya si perempuan ini, dia juga sama Pak, pernah nikah gitu. Ya pokoknya intinya kayak gitu semua lah. Ini si kakaknya cowok ya, teman saya juga istighfar tuh di puskesmas ya. Astagfirullahaladzim. Nah itu juga kakaknya juga sama, maksudnya ya di daerah saya tukang mabok gitu lah juga. Tapi ya tetap dia masih bijak, masih bener gitu. Suruh ajar kan, udah ajarin. Ya Pak, ini ponakan yang baru lahir. Iya, ajarin. Terus ajarin sambil kadang tuh kayak bingung gitu, linglung ya. Keluarga saya kayak gini semua. Allahu Akbar, lupa ajarin. Orang udah ketawa Pak di situ. Kamu tuh ya suruh ajarin apa ya? Ya pokoknya sedih banget. Iya. Anak itu lahir tanpa bapak, padahal dia nggak salah gitu. Setelah diajarin salah gitu. Dia punya kakaknya juga nggak jelas nih orang tuanya siapa. Dia sekarang lahir nggak jelas juga orang tuanya siapa. Kayak gitu. Ya mungkin silakan dikembangin lah responnya. Iya, ini juga terkait kasus yang dialami di kampung yang Mas Aswar ini kan. Di suatu kampung tuh, jangan sebutin ya Pak ya, jangan sebutin. Yang jelas provinsinya Cirebon ya. Aduh. Enggak, maksudnya ini ya orang pasti tahu sampai nanti berasal dari mana ya kan, provinsi aja. Saya orang ini Pak, orang Bangladesh. Kebumen. Enggak, dulu saya punya teman kerja sopir driver ya. Dia juga cerita gitu. Dia orang Banjarnegara. Banjar sama Banjarnegara beda kan? Beda ya. Ya, ada Banjar. Nah, dia cerita kan Mas T namanya. Mas T dulu sebelum kerja di sini mana? Oh, saya dulu itu kerja ikut bantuin. Dulu saya pernah kerja di Saudi katanya. 4 tahun jadi driver mobil tangki air. Jadi distribusi air dari titik A ke titik B, itu mobil tangki, dia driver kan. Pulang dari Saudi, dia sempat nganggur tuh. Akhirnya karena dia udah kenal sama penyalur tenaga kerjanya dia dulu,
Dia mainlah ke situ, nanya, Mas, saya butuh kerja, boleh nggak saya kerja di sini? Oh boleh Mas, nanti antar jemput ini aja ya, antar jemput dulu kalau nggak salah guru menjahit sama guru bahasa Taiwan lah. Nah untuk penempatan Taiwan itu dulu, dia kerja kayak di tempat karantina gitu, di daerah Bekasi gitu. Dari cerita, Van saya di sana Van, mohon maaf ya. Saya dulu pernah bantu cewek supaya dia cepat berangkat, tapi syaratnya dia harus mau hubungan intim sama saya. Berarti terverifikasi nih. Terverifikasi. Cerita sore itu, saya juga kaget karena teman saya juga cerita kayak gitu. Justru dia pelakunya. Nah, saya bilang, kenapa cewek itu mau? Biar nanti si teman saya ini ngelobi petugas itu, Mas, ini dulu deh, itu pacar saya Mas, dia butuh, kasihan Mas. Gimana caranya supaya si cewek ini diberangkatkan duluan gitu. Ya, tapi teman saya ini akhirnya ya memanfaatkan situasi itu untuk ya kesenangan pribadi dia sebelum dia nikah ya, sebelum dia nikah. Jadi maksud saya begini, 19 juta lapangan pekerjaan itu mana? Mana yang dijanjikan waktu kampanye? Enggak, maksud saya gini, sebegitu kompleksnya masalah ekonomi yang kita alami di Indonesia ini ya, bahkan untuk kasus-kasus yang mungkin saya rasa nggak banyak yang tahu lah ya gitu. Tapi kalau untuk di kalangan masyarakat bawah kayak kita ini, banyak cerita yang berkembang soal ya semacam stereotip tertentu lah. Mohon maaf ini, saya bukan ini cuma saya menyambungkan stereotip yang biasa kita dengar di lapangan sore. Biasanya kalau kita dengar misalnya kita kenal sama cewek. Oh, asalnya mana Mbak? Saya dari Indramayu. Kata Indramayu itu udah negatif aja. Karena banyak mangganya gitu ya. Ya, itu juga satu. Tapi bukan itu yang luar biasa terlintas di pikiran laki-laki ketika mendengar Indramayu. Apa Pak? Ini Bapak. Ya biasanya cewek-ceweknya itu easy going lah, gitu. Maksudnya gimana Pak? Ya nggak punya, ya gitu lah. Maksudnya Pak Irfan bilang bahwa orang Indramayu itu cewek-ceweknya nggak bener gitu. Bukan. Itu isu yang sering saya dengar. Itu nanti bisa diklarifikasi. Oh isu. Oh berarti Bapak mempercayai isu itu? Bukan saya percaya. Jorokin aja tuh. Ya tapi saya ngerasa terkoneksi dengan cerita sorry tadi bahwa teman saya juga ternyata punya pengalaman walaupun bukan korban tapi dia pelaku. Wow, ini Nah. pelakunya tak ponjok ini. Nah, belakangan saya kenal setelah dia berhenti dari situ, kemudian dia jadi sopir di tempat kerja saya dulu di Cempaka Putih. Tandain orangnya ya. Ini Siapa ini? Nah, jauh maksud saya, masalah pekerjaan itu kan saya juga habis ngumpulin data bahwa Based on riset, guys. based on riset. Ini ada dua survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga di luar negeri lah ya, namanya Remitly. Nah, umumnya ketika mereka mensurvei periode Oktober 2001 sampai Oktober 2002, artinya 1 tahun, ada 10 pekerjaan atau profesi impian orang-orang. Apa itu, Pak? Yang pertama pilot, yang kedua di seluruh dunia ya, Iya. pilot, yang kedua penulis, yang ketiga penari, yang keempat YouTuber, yang kelima pengusaha, yang keenam aktor, yang ketujuh pemengaruh atau influencer, yang kedelapan programmer, kesembilan penyanyi, kesepuluh guru. Kok nggak ada yang pengen jadi DPR ya, Pak? Enggak. Kalau jadi artis dulu. Karena ini survei di seluruh dunia. Respondennya kalau nggak salah sekitar 14.000 sekian lah respondennya. Tapi ini memang kasusnya survei ini udah lama, 2002. Nah, tapi yang menarik, BBC melakukan survei, ada BBC dan Remitly tadi melakukan survei kepada Gen Z. Gen Z di seluruh dunia dan di Asia Tenggara. Kalau di seluruh dunia, surveinya BBC menunjukkan bahwa profesi impian Gen Z itu adalah pertama dokter, Nomor 1 itu. nomor 1 dokter, yang kedua insinyur, yang ketiga guru. Nah ini agak mendingan lah guru. Oke. Kalau survei tadi kan nomor 10-nya guru, Iya. nomor 4-nya dokter hewan,
nomor 5 petugas polisi, aneh ya, Oh. petugas polisi. Yang ke-6 pengacara, yang ke-7 perawat, yang ke-8 pemain bola, yang ke-9 bekerja di bidang pembangunan, misalnya ya kontraktor segala macam gitu. Yang ke-10 pilot. Nah, Kebalik ya. kebalik. Kalau yang di survei Remitly periode 2002 tadi itu pilot pertama, guru terakhir. Kalau di sini yang di BBC, guru ketiga, pilot terakhir. Nah, yang menarik nih, menurut saya, poin paling menarik yang mau saya bilang adalah survei yang dilakukan oleh Remitly tahun 2022 juga, tapi ke Gen Z di Asia Tenggara. Jadi kita bisa lihat petanya bahwa di semua negara yang Asia Tenggara ini, itu ternyata pekerjaan impian itu beda-beda. Indonesia itu saya sebut terakhir ya. Iya. Kalau di Singapura, Filipina, Kamboja, Myanmar, pekerjaan impian generasi Gen Z di sana adalah penulis buku. Nah, kalau di Thailand, itu tadi yang pertama ya, Singapura, Filipina, Kamboja, Myanmar, penulis. Ada 4. Thailand, pekerjaan impian Gen Z di sana adalah sutradara film. Mungkin sedemikian bagusnya industri film di sana mungkin ya. Iya, betul. Malaysia dan Brunei, pekerjaan impiannya sama, Gen Z-nya, guru, cikgu. Indonesia, pekerjaan impiannya apa? YouTuber. Bagus. Bagus lah. Atta Halilintar. Saya takut nih. Kita tiga ini lah termasuk Gen Z yang disurvei tadi. Cita-cita saya jadi guru, Pak. Oh, guru apa, Sor? Olahraga? Guru honorer. Enggak. Cita-cita saya jadi guru dari kecil. Ternyata ya, takdir tuh mengatakan hal yang lain. Tapi kan katanya sampai masih jadi guru spiritual. Menyanyi itu. Nyanyi Mama. Ya enggak, maksudnya gini, di Indonesia ini kan potensinya sedemikian banyak. Sumber daya manusia kita bagus-bagus lah gitu ya. Nah sayangnya menurut saya memang ada istilah bahasa Inggrisnya apa ya, bottleneck gitu ya. Jadi ada sesuatu yang masih mandek gitu. Jadi bahkan kasus-kasus seperti yang tadi kita cerita ya, orang-orang yang rela untuk bekerja di luar negeri, apapun resikonya, apapun yang harus dihadapi, karena di kampungnya sendiri dia susah mencari lapangan pekerjaan. Itu. Jadi dan sebenarnya kan kalau orang luar melihatnya sekarang banyak peluang bisa bekerja secara mandiri online, jualan kayak atau apa kan, tapi kan nggak semua orang punya kemampuan untuk beradaptasi dengan medsos, dengan e-commerce segala macam gitu ya. Akhirnya ya yang terjadi menurut saya ya kasus-kasus seperti tadi masih banyak kita lihat terutama di daerah-daerah yang mungkin Kampungan ya. tidak terjangkau oleh ya bisa dibilang Edukasi yang layak gitu. edukasi yang layak dan fasilitas atau ruang kerja yang memadai lah gitu. Gitu. Nah kan saya sempat mungkin beberapa tahun terakhir saya sempat berkecamuk di kepala saya, mikir apa sih motivasi orang yang sampai pengen kerja di luar negeri gitu ya, terlepas dari soal gajinya ya. Kan untuk bekerja di luar negeri, bebas. Nah, mungkin jawaban yang bisa kita temukan sekarang itu ada salah satu faktornya itu mungkin ya. Ya, kan kalau kita bekerja di luar negeri, pertanyaannya adalah, misalnya cewek, kebanyakan TKW yang kerja di Taiwan, di Malaysia, di mana? Di Saudi. Pekerjaan yang tiba-tiba muncul ke saya kan, kok orang tuanya nggak ngelarang sih anaknya kerja jauh-jauh, terlepas berapapun gajinya di sana, gitu ya. Maksudnya kan kita ini Indonesia kan ada ketimurannya masih sangat kuat. Kental. Yang hubungan atau relasi antara orang tua dan anak itu sedemikian bagus lah dalam persepsi saya tadinya ya. Tapi ketika Tasori tadi cerita misalnya kayak gini, jadi pada akhirnya saya ngerasa kok ya ada juga orang tua yang mungkin ya mohon maaf ya mungkin nggak terlalu peduli juga sama hal seperti itu ya.
terserah deh mau kerja di mana, mau merantau kemana, yang penting kamu bisa ngurus dirimu sendiri lah gitu kan. Ya ternyata memang bayangan ideal yang ada di kepala saya itu ternyata ya nggak bisa kita terapkan di semua tempat gitu ya, gitu. Right. Iya. Artinya kembali lagi menurut pembicaraan kita tadi ya, ada beberapa minggu atau beberapa bulan lalu yang kasus sempat ada job fair di Bekasi Oh iya. yang orang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk mendapatkan pekerjaan, saking susahnya kerja gitu ya. Bekasi ini kan salah satu Kawasan. daerah kawasan yang sebenarnya padat penduduk, tapi katanya UMR-nya paling tinggi di sana. Nah makanya itu jadi motivasi orang untuk berebut dapatkan pekerjaan di Job fair itu. situ melalui job desk ya, job fair itu gitu. Tapi kan karena sikut-sikutan segala macam. Nah, saya melihat berita itu kok terenyuh juga ya, karena bagi saya kalau pengalaman saya pribadi, alhamdulillah saya nggak pernah nganggur gitu loh ya. Orang bilang jadi pengacara, pengangguran banyak acara, itu saya nggak pernah gitu ya. Jadi Pengangguran nggak ada acara gitu. pengalaman nggak ada acara, ada gitu. Nah cuma ya tragisnya memang kita ini entah di mana bottleneck-nya tadi ya. Apakah memang dari pemerintahan kita juga belum akomodatif terhadap lapangan pekerjaan, atau mungkin nilai-nilai keluarga kita udah mulai luntur? Itu pertanyaan-pertanyaan saya tadi tuh. Kan kayak tadi nih, misalnya kasus tetangganya Mas Tasori tadi nih. Kan logikanya dari sekian banyak anak perempuan dia yang, mohon maaf ya, yang punya anak tapi semuanya di luar Ambil di pernikahan, kok nggak malu gitu loh, masih tinggal di kampung situ kan? Kalau saya punya kasus seperti itu, kayaknya saya malu deh, saya mendingan. Yang terjadi itu bukan hanya satu keluarga. Gimana? Bukan hanya satu keluarga Nah, yang terjadi, tapi beberapa. Udah hal yang umum gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih ya hamil di luar nikah gitu ya. Oh dia hamil di luar nikah ya, sama siapa tuh? Ya kan, tanggung jawab enggak? Jadi lebih mikirnya ini tanggung jawab nggak nih cowoknya gitu. Lebih ke situ, bukan wah anjir lu perbuatan senonoh itu enggak. Iya. Itu hal yang biasa Pak. Bahkan mereka Sanksi moralnya nggak ada. di awal-awal dulu zaman saya kecil tuh ada gitu ya. Tapi sekarang jadi hal yang biasa, akhirnya ya namanya juga pergaulan anak sekarang, wajar gitu. Wah, Nah, itu dinormalisasi menurut ya. saya. Jadi apa namanya itu ya? Standar moral yang digunakan oleh sebagian orang Indonesia ini sekarang menurut saya masih agak belum terjawab sama saya pribadi ya gitu. Kok bisa gitu ya? Orang mempercayakan apa istilahnya ya, nasib anaknya kepada orang lain kan. Kalau kita kan alhamdulillah masih ini ya, orang tua kita masih sering kontrol kita. Kamu main sampai ya, jangankan misalnya Mbak Ada yang perempuan ya, saya aja zaman SMP SMA itu maghrib belum di rumah itu pasti dicariin kalau belum ada handphone ya. Di luar setelah maghrib baru pulang itu pasti dimarahin dulu. Tapi bukan interogasi dulu. Dan Pesantren kan ya? Pesantren. Berapa tahun pesantren? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Oh, ustazah. Saya. Ya maksud saya kan itu fenomena yang kita hadapi sekarang ya. Dengan ya mohon maaf ya, gempar-gembornya pemerintah kita akan menyediakan 19 juta itu kan juga seperti jadi ini ya, jadi bulian sekelompok orang ya. Mana 19 juta lapangan kerja, mana 19 juta kan gitu. Ya maksudnya kejadian-kejadian seperti yang dialami oleh Mas Asori atau yang kita ceritakan tadi itu kan harusnya dipikirkan secara matang, kemudian dicarikan solusinya secara lebih konkret lah oleh pemerintah terutama. Gini Pak. Iya. Tadi berapa juta? 19 19 juta lapangan pekerjaan. Oke ya. Sebenarnya gini, ketika pemerintah itu memberikan 19 juta lapangan pekerjaan,
kita juga harus ngelihat dari si SDM-nya itu. Kayak misalkan di beberapa pabrik itu dia menginginkan skill-skill yang spesifiknya seperti ini gitu ya. Misalnya rakit AC. Iya, sedangkan banyak banget ketika mereka masih SMK gitu ya. Karena di pabrik kan kebanyakan SMK gitu. Itu yang skillnya itu nggak memadai. Kenapa skillnya nggak memadai? Karena guru-gurunya itu kayak waktu saya sekolah gitu ya. Itu guru tekniknya siapa? Guru agama yang merangkap menjadi guru teknik gitu. Jadi nggak sesuai gitu, sehingga akhirnya ketika ada loker pun mereka susah buat masuk karena spesifikasinya lu nggak ada buat si perusahaan ini. Ini yang pertama ya, yang pertama. Nah yang kedua, dari aturannya saja, nggak tahu sekarang berubah atau tidak ya. Ini Pak, orang-orang yang umurnya sudah 25 tahun itu udah susah. Betul. Zaman saya waktu ngelamar pekerjaan ya, zaman saya baru lulus, itu minimal 25 tahun. Betul. Nah, kemarin Maksimal 25 tahun. Maksimal 25 tahun. Sekarang kemarin tahun 2024 itu udah diganti banyak yang ini ya mereka bikin aturan sendiri gitu. Itu maksimal 23 tahun, 22 tahun. Lulus sekolah berapa? 18. 18 tahun. Mereka kan pasti cari batu loncatan dulu, kerja apa dulu. Jadi ketika dia pengen masuk ke pabrik, umurnya tuh udah umur 23 itu kan usia yang matang. Ya. Untuk masuk ke industri gitu ya. Usia yang matang dan dia akan bisa ngikutin gitu. Tapi di usia yang segitu dia mau masuk udah nggak bisa, yang nganggur gitu loh. Jadi aturan dari perusahaannya juga, ya kan, dari SDM-nya juga, dari pendidikannya, karena kan mohon maaf ya, guru kita nih, guru di Indonesia, kita kan selalu nyalahin pemerintah gitu ya. Ya memang banyak kurangnya gitu ya. Tapi kita juga harus paham ya kan, semenjak si anak-anak itu diciptakan ya kan, itu nyiptainnya bener nggak nih? Gurunya aja nggak punya kompeten ya kan, nggak punya skill yang baik. Bayangin aja guru-guru yang ada di sekolah, ini mohon maaf ya yang saya temuin, mereka yang orang tuanya itu PNS, guru itu, akhirnya pengen punya anak juga sebagai guru, dikuliahin lah S1, tapi dia nggak suka baca, dia nggak belajar ilmu parenting, ya kan? Akhirnya ketika dia masuk menjadi guru, emosinya nggak stabil. Kemarin juga saya ngeliat tuh ada guru yang bilang, wah lu babi apa gitu. Jadi ya gurunya aja kayak gitu ngomongnya ya kan, emosinya nggak stabil. Bahkan ketika menghukum nih, saya kasih tahu ya Pak ya, menghukum nih itu bukan hukuman. Maksudnya banyak ya, banyak lembaga pendidikan yang gurunya itu ketika menghukum itu bukan memberikan hukuman, tapi ngebully. Jadi udah bullying. Kayak misalnya kemarin ya, itu saya pernah negur gurunya itu. Jadi ada satu kesalahan dan ada bolos itu harus dikalungin, saya bolos terus dipermalukan di depan di lapangan, harus dilihat sama anak-anaknya ya kan. Nah akhirnya di situ saya mikir, ini kondisi psikologis anak umur 14 tahun SMK ya misalnya ya, bisa jadi dia akan kapok ya kan. Wah saya jangan sampai di kayak gini, nanti aku malu. Tapi kan bisa jadi ketika dia diketahui oleh banyak orang bahwa dia berbuat salah, dia mengamini bahwa saya anak nakal. Alih-alih dia akan tobat, dia malah lebih nakal. Dia mengamini itu gitu loh. Nah makanya saya pikir, nih efektifnya itu hukuman seperti itu. Iya. Nah akhirnya terciptalah anak-anak yang ini anak-anak nakal kayak gitu. Ketika dia bersaing di dunia pekerjaan, bukan nggak bisa bersaing, tapi emang semuanya kayak gitu Akhirnya susah cari kerjanya gitu loh. Berarti harus ada pembenahan yang dilakukan sejak akarnya dulu. Bagaimana para SDM kita ini yang akan bekerja nantinya dibentuk sampai siap punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan nantinya, begitu. Ya, tapi kalau saya kan memang lihatnya, ya itu saya juga setuju bahwa pembekalan keterampilan sejak usia dini itu juga penting ya. Tapi ya kalau saya sih dengan masalah masih besarnya jumlah pengangguran saat ini di Indonesia dan masih besarnya motivasi orang untuk bekerja di luar negeri, itu artinya
ada peran pemerintah yang terlangkahi di situ gitu ya. Ada peran pemerintah yang harusnya bisa segera ya, saya gini. Bapak saya pernah cerita dulu, bapak saya kan pernah ke Malaysia ya. Walaupun bapak saya dagang dulu ke sana ya. Bapak saya ketemu di Malaysia di Johor sama Negeri Sembilan. Bapak saya ketemu dulu, saya lupa tuh tahun 70-an lah. 70-an sampai 80-an. Bapak saya bilang, ayo ke Malaysia itu ketemu banyak orang Indonesia loh. Oh banyak, saya juga kaget juga kan. Saya lupa, mungkin saya SMP apa SMA ya. Oh orang Indonesia di sana ngapain? Ya kerjanya apa aja? Kebanyakan guru sih. Bapak saya cerita kebanyakan guru. Itu saya masih ingat pengalaman bapak saya ke sana itu mungkin sampai 2 bulan lah. Bapak saya keliling beberapa daerah gitu dagang ya. Itu ketemu sama orang-orang Indonesia, hampir semuanya guru. Nah yang kesini kita kan tahu kalau misalnya kayak kita ke Malaysia, paling gampang nyari orang Malaysia di mana? Di proyek pembangunan gedung, proyek-proyek apa? Karena mereka jadi kuli. Tapi bagi saya gini, kan sampai berkembang dulu ada semacam anekdot lah ya. Dulu kita mengekspor orang Indonesia dikirim keluar itu sebagai guru, sebagai dosen, tapi sekarang sebagai kuli kan. Nah artinya untuk kuli aja orang harus keluar negeri untuk menjadi kuli. Untuk menjadi ART juga orang harus ke luar negeri. Orang untuk mengurus orang jompo harus ke luar negeri. Masa sih di Indonesia nggak ada lapangan pekerjaan seperti itu sih gitu ya? Ada, cuman ya aksesnya itu loh. Nah ini saya menariknya karena pengalamannya Mas Tasori juga sebenarnya ada istrinya ini mantan Mau saya ceritain intelijen. ya? Makanya ini miris juga ya. Jadi kalau misalnya kerja di luar negeri ya, kita Taiwan ya. Di Taiwan itu kan kerjanya kan ada kuli bangunan, yang tidurnya tuh di mes gitu ya. Ada ART, asisten rumah tangga, yang tidurnya ya udah sama majikan gitu ya. Terus ada yang pabrik. Nah, ini yang pabrik ini Pak, orang-orang yang kerja di pabrik ini yang paling dihindari. Kenapa tuh? Nggak bisa, justru yang paling banyak di pabrik ini. Ya itu tadi, kenapa sih banyak orang yang pengen ke Taiwan bebas di sana. Jadi saya itu diceritain sama teman-teman saya kan cowok ya, dia di Taiwan dulu dia menjadi ketua koordinasi Cirebon Timur dulu ya. Nah kan ketahuan juga kan sampai dari Cirebon kan. Teman saya kebetulan orang Cirebon. Oh dia, oke. Dia itu bilang sama saya, kalau di Taiwan itu Adha nih udah menikah gitu berangkat ke Taiwan. Nanti di sana pacaran lagi gitu ya, mohon maaf preset gitu. Dan itu hal yang biasa Pak. Makanya banyak banget tuh orang-orang yang di Taiwan itu akhirnya mereka tuh menikah di sana. Karena udah hamil di sana akhirnya menikah, hamil di sana akhirnya menikah, itu banyak. Dan banyak yang rumah tangganya itu berantakan itu gara-gara berangkat ke Taiwan. Dengan pekerjaan di pabrik tadi itu. Iya, ini mohon maaf ya, ini nggak semua orang. Nggak semua gitu. mungkin ya. Dan temanku ini bilang bahwa lu tuh pengen free set kayak gitu ya, misalnya, wah kenalan ya, Hai Adha, nama kamu siapa? Adha gitu, nama aku Irfan gitu ya. Nah, karena mereka tuh bebas, nggak ada yang lihat gitu ya, mereka juga jauh dari pasangannya. Kita ini jalan gitu, deket. Nanti di lapangan atau di apa gitu ya, di pinggir jalan itu dia, mohon maaf, hubungan badan gitu ya. Ketahuan sama orang Taiwan itu udah bodo amat. Orang Taiwannya pun udah paham gitu. Ya orang Indonesia, ya kan. Jadi makanya bahaya banget ketika pasangan kita itu berangkat ke luar negeri. Kenapa? Karena kayak gitu yang terjadi. Karena kan di penampungan itu kan nanti ada ini kerja diperuntukkan untuk apa gitu. Iya. Oh ini nanti di pabrik. Ini emang pabrik tuh gajinya lebih enak. Makanya kenapa walaupun diantisipasi ya untuk yang bener gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Padahal jangan sampai kamu jadi kerja pabrik gitu. Karena nanti kayak gitu. Ya walaupun gajinya lebih gede.
Itu juga Kontrak, terkait sama tempat di mana dia tinggal ya. Iya, Kalau yang tadi ART kan dia tinggal sama majikannya, nggak bisa keluar. nggak bisa keluar. Kalau yang apa tadi pertama buruh, ya tapi saya laki-laki lah ya. Iya, Laki-laki itu ada mesnya lah ya. Dan itu kayaknya sulit untuk keluar gitu, Iya. karena terlalu sibuk gitu ya. Nah biasanya Tapi pekerja pabrik itu ada jamnya, Pak. Pekerja pabrik itu ada jamnya, lemburnya juga jelas jamnya. Terus itu kontrakan gitulah kalau di sini tuh kontrakan gitu. itu bebas gitu ya. Bebas ya. Ngapain polisi Taiwan mikirin, wah ini tidak sesuai dengan syariat. Nggak ada gitu. ya. Jadi ya satu kontrakan itu 2 cewek cowok kayak gitu. Dan ya saya udah banyak lah teman-teman saya yang kayak gitu, yang mereka tuh nggak pada, aduh bingung juga sih. Iya, maksud saya itu tadi menarik nih ya ceritanya Mas Tasori ya, karena ya banyak hal yang bisa kita bahas ya, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai terlepas dari tanggung jawab pemerintah terhadap penyediaan lapangan kerja, kemudian bagaimana mengedukasi para istilah kerennya apa ya, pekerja migran lah ya, pekerja migran atau buruh migran yang bekerja di luar negeri, entah di Arab Saudi, di mana, pokoknya di negara-negara pun ya di luar Indonesia gitu ya. Tapi kalau saya pribadi kan melihatnya ya artinya banyak hal yang harus dibenahi. Ya tadi kan kita udah identifikasi ya. Pertama dari sisi pendidikannya, pembekalan skill di usia dini lah. Dan kedua, bagaimana institusi pendidikan itu memperlakukan muridnya itu supaya berkembang menjadi orang yang percaya diri menghadapi dunia luar gitu ya kan. Yang ketiga tentu saja kayak ya pemerintah harusnya lebih aware terhadap kasus-kasus seperti ini kan. Kalau saya jadi Pak Prabowo ya. Halo Pak Prabowo, sehat selalu ya. Kalau saya jadi Pak Prabowo ini kalau berandai-andai ya, saya mulai detik ini melarang orang Indonesia bekerja di luar negeri kecuali dosen, guru, teknisi, pokoknya yang punya skill. Chaos lagi Pak. Jangan lebih banyak. Ya itu maksudnya resikonya adalah bahwa menjadi tanggung jawab kita untuk menyediakan atau membuka space yang lebih layak untuk orang-orang menemukan passion terbaiknya untuk mendapatkan penghasilan lah gitu kan. Ya kalau kayak kita bertiga kan sebenarnya udah mengalami ya. Kita walaupun budak Corporate. tapi kan kita bukan orang yang sistemnya itu apa ya, berpatokan pada jam kerja ya, 9 to 5 orang bilang kan. Nah kita punya banyak potensi untuk dikembangkan di luar jam kerja gitu ya. Nah tapi kan kasus seperti kita bertiga ini mungkin ya nggak banyak gitu ya. Jauh lebih banyak orang-orang yang mungkin butuh didampingi, di asistensi untuk mengasah skill terbaiknya, sehingga kalau bisa jangan lagi terpikir untuk mencari pekerjaan di luar negeri gitu kan. Dengan memang semua pekerjaan punya risiko, tapi kan seperti cerita-cerita yang kita di TKW ya, nauzubillah ya kan, kita juga tahu lah di beberapa kasus kan ada beberapa TKW atau TKI yang berhadapan dengan masalah-masalah hukum, ya kan? Ada yang disiksa, ada yang katanya dituduh mencuri, ya macam-macam lah gitu ya. Nah bagi saya, ya hijau-hijaunya rumput tetangga, kalau bisa kita tetap mengusahakan supaya lapangan kerja di Indonesia itu jadi lebih banyak lah. Artinya jangan sampai ada orang yang merasa bingung nyari kerja di Indonesia, kemudian dia kepikiran untuk bekerja di luar negeri. Apalagi dengan resiko yang tadi ya, dia udah punya pasangan, dia udah punya anak misalnya, dia harus ninggalin anaknya kan. Maksudnya ya kalau kita kan ya apa tega gitu ya, menjadi TKW tapi ninggalin anak, menjadi TKW tapi ninggalin suami, ninggalin orang tua gitu kan. Ya apalagi posisi kita jauh ya, nggak bisa setiap saat tiba-tiba misalnya anggota keluarga kita sakit atau apa, kan kita juga kayak gitulah. Tapi saya ingin tahu lebih detail Pak, permasalahan mereka, alasan mereka pergi ke luar negeri itu
Berarti kan di Indonesia, di negeri mereka sendiri tidak bisa memberikan upah yang layak, Betul. sehingga mereka ingin mendapatkan upah yang lebih besar di luar negeri gitu. Berarti sebenarnya peran pemerintah tuh harusnya seperti apa ya Pak? Soalnya saya pernah dengar pemerintah itu seperti meromantisasi para TKW ini sebagai Pahlawan devisa. iya, pahlawan devisa. Terus sebenarnya gimana padahal dengan carut marutnya pekerjaan yang ada di sana, ya sisi negatifnya kok malah bilang mereka juga pahlawan gitu kan, itu dua hal yang kontroversial. Iya, bertolak belakang. Kalau saya sih mungkin begini, maksudnya kasus-kasus yang bisa dibilang negatif yang dialami oleh pekerja migran kita di luar negeri mungkin nggak banyak, bukan nggak banyak, mungkin persentasenya kecil lah ya. Tapi kalau saya pribadi punya bayangan ideal, kalau bisa harusnya Indonesia dengan tipikal negara kita yang sedemikian kaya ini, kalau bisa dikelola dengan baik, bisa diatur dengan lebih profesional, harusnya orang luar yang tergoda untuk bekerja di Indonesia, di negara kita gitu ya. Ya contohnya gini ya, ada juga beberapa bulan lalu saya ditelepon teman ya dari Australia, dia orang Sydney. Pan, mau nggak kerja di sini? Wah, saya kaget juga. Boleh tuh. Tapi kan ternyata beberapa hari kemudian saya lihat di kota Melbourne dan apa gitu, itu lagi mencari pekerja dari luar negeri untuk bekerja di perkebunan anggur, stroberi. Pekerjaannya apa? Memetik, panen buah, stroberi, anggur. Kan di sana itu ternyata banyak kebun, tapi kekurangan tenaga kerja. Ironisnya, orang-orang Australia itu untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu mereka hanya sedikit yang mau untuk bekerja di sektor-sektor itu karena mereka merasa itu bukan pekerjaan untuk mereka, itu pekerjaan untuk orang-orang dari luar lah gitu, atau orang Vietnam, atau orang Indonesia, atau apa gitu. Nah sekarang itu, kalau kata teman saya yang tadi nelpon itu, dia bilang di Australia itu lagi beberapa jenis pekerjaan itu lagi dicari, dibutuhkan banget. Yang pertama yang paling tinggi permintaan itu adalah perawat yang bekerja di rumah sakit. Tapi kebanyakan itu perawat itu kebanyakan berasal dari Filipina. Ternyata di Filipina itu ternyata memang supplier perawat, salah satu supplier perawat tertinggi. Oh. Ya untuk bidang perawat ya, perawat yang bekerja di rumah sakit atau perawat manula dan sebagainya. Nah tapi untuk yang nggak punya skill, nggak punya ijazah itu untuk bekerja kasar gitu ya, hitungannya ya. Lapangan pekerjaan itu di perkebunan sama di kapal ikan. Gajinya gede tuh. Gajinya gede gitu. Nah tapi maksud saya ya memang tantangan di negara kita ini kan kita penduduk memang udah berjubel ya, udah 200 juta lebih kan ya. Mungkin juga pemerintah juga pusing juga ya gimana caranya mengakomodasi sedemikian banyak orang supaya punya lapangan kerja yang dia puas dengan pekerjaannya gitu maksudnya. Nah, saya nggak tahu waktu istri sampean kerja di, misalnya perbandingan so. Gaji terakhir istri sampean waktu di Taiwan tuh berapa so? Kalau boleh tahu? Berapa ya? 6 juta? 8 juta. Nah maksudnya itu pasti ini ya menggoda banget kan? Menggiurkan itu orang bekerja ya mungkin capeknya sama lah kurang lebih kalau kita bekerja di Indonesia ya. Cuma secara gaji kan beda ya. Nah mungkin itu juga satu faktor kenapa banyak orang yang masih besar motivasinya untuk bekerja di luar negeri. Kalau kayak teman saya tadi yang driver yang di Saudi itu, dia cerita dia kalau dirupiahkan itu tahun 2013 atau 2014 itu 7 jutaan. Banyak itu.
Iya, saat itu dia cerita Apa 7 itu? jutaan kalau Di mana? di Saudi. Dia driver itu aja. Jadi kerja itu Jeddah, Madinah, gitu-gitu aja. Mm-mm. Tangki air bersih air minum tuh. Yang kayak kita ini kan. Tapi sekarang yang di negara-negara Saudi, negara-negara Arab ya, itu udah nggak ada ya. TKW yang sana udah di stop ya sekarang ya. Nah, saya nggak tahu, tapi Kurang tahu informasinya. mungkin lebih ketat kali peraturannya kali ya. Kalau dulu kan ya apalagi kayak misalnya di Saudi, setahu saya di Saudi itu kan yang menjadi prioritas untuk bekerja menjadi pekerja migran di Saudi itu kebanyakan dari dua negara yang berpenduduk Muslim, tapi bukan Indonesia, Pakistan sama Bangladesh. Itu tahu saya Indonesia begitu. udah menyetop karena tingkat kekerasan itu banyak banget. Jadi pemerkosaan itu di Saudi ya, Mm-mm. itu banyak banget Pak. Karena katanya Untuk ya yang perempuannya. perempuan, karena generasi ibu-ibu ya. Itu mereka dulu kan bukan Taiwan tapi zamannya Saudi Arabia gitu. Ya. Dan ya mereka tuh banyak bawa oleh-oleh gitu Pak. Apa Di itu? Indonesia itu kan banyak banget orang-orang yang mukanya kayak Arab. Mm-mm. Nah itu banyak di kampung saya tuh yang anak oleh-oleh. Oleh-oleh. Ya sambil bilang yang Habib lagi. Dia pulang kampung nih, dia bawa bayi. Bayi dari sono. Iya bawa dari bayi, bapaknya nggak tahu itu. Itu disebutnya tuh anak oleh-oleh. Jadi itu Arab. Kalau yang perempuan cantik, kalau yang laki-laki tinggi, berewokan, ganteng gitu. Cuma rata-rata ya kayak gitu. Oh, oke. Dan udah di stop ya kalau salah udah stop karena Taiwan itu lebih awal, lebih untuk pekerja Indonesia itu lebih aman. Mm. Di Taiwan ya itu lebih aman. Justru yang nggak amannya itu ya masyarakat Taiwannya sendiri atas ulah warga kita yang di sana gitu kan. Oke. Tapi itu kan juga harus kita verifikasi ya. Maksudnya kan informasi-informasi seperti ini takutnya ini juga ini berita-berita yang maksudnya jangan sampai kita menganggap jangan lagi kerja di Saudi deh. Ya. Bahaya. Lebih aman deh. Takutnya ini bias juga ini ngomongnya ntar. Datanya udah banyak Pak. Serius, datanya Iya, udah banyak maksudnya banget. saya bukan menampik itu, cuma ya setahu saya Saudi sekarang punya pembatasan pekerja yang boleh bekerja di negaranya itu untuk sektor-sektor yang Khusus. bukan yang non skill ya istilahnya ya. non-skill. Kan kalau di sana kan banyak ekspatriat ya dari Amerika dari mana, tapi umumnya bekerja di sektor yang membutuhkan skill khusus misalnya kayak kilang minyak, Mm-mm. penyulingan gas segala macam lah gitu lah, atau di industri senjata gitu ya, atau industri pertahanan gitu ya, setahu saya gitu ya. Nah kalau untuk misalnya bagian bersih-bersih, Ya. ART itu mereka katanya lebih membuka ruang untuk pekerja dari Pakistan dan Bangladesh tadi itu. Tindakan nggak ya Pak ya? India itu. Ya cuma kalau saya sih berangkat dari kesedihan juga sih ya, berangkat dari kesedihan kenapa kok kita ini punya potensi besar sebagai negara yang Maju. ya potensi besar untuk menjadi negara maju harusnya ya, tapi salah satu yang selalu kita gembar-gemborkan apalagi sejak Pak Prabowo ini terpilih, kemudian salah satu janji politiknya kan itu ya, Mm. menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan yang sampai detik ini. Kemarin yang kasus kerusuhan itu kan demonstrasi itu Mm-mm. saat yang kemudian diklarifikasi ulang kan itu mana 19 juta lapangan pekerjaan mana gitu kan. Sempat juga kisruh bahwa angka kemiskinan udah menurun atau apalah, saya nggak tahu ya persisnya, tapi kalau yang real kita lihat sehari-hari kan sebenarnya untuk sektor-sektor tertentu di masyarakat itu masih butuh lebih banyak intervensi pemerintah. Betul. Saya sih agak misalnya kayak gini, kita kan deket, mungkin ada yang merhatiin nggak ya kalau di sepanjang jalan raya Bogor ini Mm-mm. itu kan Banyak. sekarang rata-rata udah bersih dari pedagang kaki lima. Ya. Nah mungkin secara umum kita bisa senang ya sebagai pengguna jalan, pengguna fasilitas umum ya. Tapi yang harus kita pikirkan orang-orang yang selama ini menggantungkan hidupnya penghasilannya dari
dagang kaki lima di pinggir jalan itu Gimana? kemana gitu. Jangan jadi TKW juga. Ya kan itu maksudnya ketika mengatasi sebuah masalah kan harus kita pikirkan jangan sampai menimbulkan masalah baru kan gitu ya. Ya kasihan ya. Ya Allah. Kasihan kita ya. Tapi kan ini sih menurut saya kalau kayak tadi nih misalnya TKW yang memprihatinkan kan begini. TKW pihak keluarganya sendiri juga nggak peduli sama dia, ya sore. Kemudian warga kampungnya pun juga udah punya stigma negatif kepada dia. Iya. Pemerintah pun seperti luput perhatiannya dengan orang-orang seperti ini, Pahlawan. iya kan? Yang maksud saya kasus-kasus seperti yang dialami tangannya Mas Tasori ini, ya terlepas dia melakukan dosa apa ya, dosa zina atau apa, terlepas lah itu ya. Tapi bagi saya masih percaya bahwa kejadian seperti itu harusnya bisa diantisipasi sejak awal, gitu ya. Sampai dia melahirkan sendiri tanpa ada yang tahu, dia hamil 9 bulan nggak ada yang tahu kalau dia itu ternyata udah hamil besar gitu kan. Dia tadinya mau berangkat kerja kemudian nggak jadi kerja, akhirnya 9 bulan dia balik ke kampung, dia mungkin relatif nggak punya penghasilan gitu kan. Beban mentalnya. Iya, jadi saya juga dulu punya kenalan di Cirebon. Kebumen kalau nggak salah ya. Kebumen. Wah, daerah gua tuh. Kebumen kerja di toko bangunan, toko mainan anak. Kejadiannya baru tahun lalu kalau nggak salah. Dia sekarang merantau ke Jakarta, kerja di Sakti di pabrik. Alhamdulillah ada Iya, yang ini kan. Sakti apa? Pabrik soto. Pabrik asli Sakti apa sih? Ya tahu. Itu yang pakai menyan kan Sakti kan. Iya, dia ini. Dia cerita, dia sempat 2 tahun bekerja di toko mainan itu, gajinya 250.000 1 bulan. Kayak kudu honorer. Saya bilang, loh, kok betah banget situ dia? Saya mau kerja apa lagi katanya? Di kampus saya nggak ada kerjaan lain selain itu. Salah satunya jalan ya merantau. Kalau nggak ke Bandung ya ke Jakarta. Jadi bahkan saya lupa Kebumen apa Banjarnegara apa Kebumen kalau nggak salah ya. Cuma maksud saya, Apa ada singkatan Kebumen apa, Pak? lupa saya. Kalau Cilacap. Emang masih- apa? Kalau Cilacap masih ingat saya. Ada. Apa Cilacap, Pak? Cinta lama gagal terucap. Kebumen apa ya? Lupa saya. Terus Pak, lanjut. Iya maksud saya butuh perhatian yang lebih jeli dari pemerintah terutama ya untuk mencarikan solusi terhadap minimnya lapangan pekerjaan yang ada terutama di Indonesia. daerah-daerah yang kurang terjangkau akses pembangunan lah menurut saya. Seperti Kebumen. Ya, itu kan yang kita ceritain ini baru 1-2 ya. Saya rasa kalau misalnya nanti teman-teman boleh komentar lah kalau yang nonton video ini lah. Saya agak yakin lah, walaupun mungkin nggak 100% yakin, tapi menurut saya kasus-kasus yang kita ceritain tadi itu dialami juga oleh banyak orang menurut saya. Dan muaranya itu adalah artinya kita bukan bermaksud mau menunjuk hidung ya, tapi kalau saya ditanya kalau kenapa orang berbondong-bondong mau bekerja di luar negeri, ya karena pemerintah kita nggak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Udah itu aja udah. Kalau tadi Mbak Ali diem aja, Pak. Dia ini subjektif dia pendukung pemerintah sekarang. Juga ya pemirsa. Nggak yang masih. Oke, lanjut Pak. Ya itu tadi. Ya, maksud saya ini momentumnya lah. Kemarin juga yang kita demonstrasi besar terkait tunjangan-tunjangan DPR yang nggak jelas itu ya. Ya harusnya Pak Prabowo dan pemerintahan itu punya PR besar lah, dan kan yang saya ingat kemarin tuh ya, katanya kan anggota dewan itu joget-joget karena merespon laporan perkembangan kinerja pemerintahan selama 100 Hari. ya. Yang sampai mereka, wah senang, aku gembira karena Pak Prabowo berhasil menunjukkan pekerjaan yang bagus.
Tapi bagi saya, justru momentum itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo dan timnya masih punya pekerjaan yang Lebih banyak. lebih banyak gitu. Contoh ini kita baru mungkin 1-2 kasus aja gitu ya. Belum kasus-kasus lainnya mungkin ya kapan-kapan kita obrolin lah gitu ya. Itu kira-kira Berarti pemerintah punya banyak PR untuk menyelesaikan masalah Pasti, tentang ketenaga pasti. kerjaannya. Tapi kalau boleh saya pesen nih, pemerintah PR-nya jangan nyontek kerjanya ya. Harus kerjain sendiri. Ya, harus jujur Harus ya. jujur gitu. Dan jangan tutup-tutup live TikTok lagi. Ya, secara umum saya kalau saya pribadi tanya, kamu mendukung pemerintah sekarang atau ingin pemerintah diganti aja? Saya bilang saya mendukung pemerintahan sekarang. Karena kalau diganti, nggak yakin saya juga itu akan menjadi solusi Yang lebih baik. Yang lebih baik, yang dalam waktu yang singkat gitu ya kan. Ya, contoh kasus misalnya kayak ini, kasus ya almarhum Afan Kurniawan yang kemarin yang dilindas oleh kendaraan taktis ya. Aka. Iya, almarhum Afan Kurniawan. Orang menyuarakan ganti Kapolri, copot Kapolri gitu kan. Saya sampai belum masuk ke logika saya, apakah dengan mengganti pucuk pimpinan sebuah institusi itu menyelesaikan masalah atau membuka ruang untuk transparansi terhadap penyelesaian kasus itu. Saya agak ragu juga. Karena justru menurut saya pribadi merasa Kapolri jangan dicopot sampai dia mampu mempertanggungjawabkan kasus yang berada dalam wilayah tanggung jawab dia. Itu kalau saya pribadi ya. Coba saya nggak tahu itu kan pertimbangan teman-teman yang lain juga pasti beda kan. Copot. Nah, terus kalau copot, dan ternyata kalau Kapolri ternyata yang tiba-tiba ternyata yang menyuruh tabrak aja kan. Susah kita nyari kan mana Kapolri kemarin kan. Ya copot sih gitu kan. Tapi kalau di Korea, di Jepang itu tradisinya seperti itu, Pak. Jadi Soal TKW. bukan Oh, soal kepemimpinan seseorang ketika anak buahnya itu berbuat salah, itu yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali adalah pemimpinnya. Jadi dianggap kalau pemimpinnya tidak cukup kapabel untuk memimpin Betul. anak buahnya. betul. Gak tahu apakah itu relate untuk diterapkan di Indonesia. Kan kayak ya gini, masalahnya kan orang bilang apa ya, nilai atau persentase trust kita terhadap Kapolri. institusi negara kita ini kan rendah lah, termasuk rendah menurut saya. Institusinya ya, Institusi apa Pak polisi? salah Sebut satunya saja. ya, Institusi polisi itu rendah. salah satunya ya, Wih, gitu. catatnya orangnya. Ya, misalnya begini, saya bayangkan ya, Kapolri dicopot, kemudian ternyata dalam misalnya penelusuran kasus atau persidangan ditemukan bahwa Kapolri terlibat dalam instruksi untuk secara teknis menjalankan kendaraan praktis itu secara misalnya kayak membabi buta gitu ya. Misalnya ya, kalau dicopot artinya dia bisa disidang oleh sebuah persidangan yang independen kan gitu ya. Iya. Entah oleh polisi militer atau apalah gitu ya. Tapi bagi saya sampai semua pelakunya terungkap kemudian bagaimana kejadian itu berlangsung, Kapolri ini justru jangan dicopot-copot. Dia harus setiap hari berhadapan dengan wartawan, dengan mungkin nggak usah demonstrasi, tapi dengan wartawan dia harus selalu mengupdate perkembangan kasusnya. Kalau ternyata dia kemudian terindikasi terlibat langsung dalam kasus itu ya baru dicopot gitu. Ini baru kejadian itu copot. Nah terus tiba-tiba orang yang mana yang mau kita sidang mana? Semuanya dicopot gitu kan ya. Ini bahasa bodoh saya. Ya tapi ya kembali ke soal TKW. Kembali soal ke buruh migran gitu kan. Buruh migran itu kan memang menjadi
salah satu perhatian besar teman-teman aktivis juga ada. Jadi jangan bilang aktivis itu ngurusin feminisme doang. Tapi terkait juga sebenarnya. Buruh migran itu juga menjadi salah satu isu sosial yang paling sering disuarakan oleh teman-teman aktivis, baik yang memang concern di bidang situ atau bahkan yang lintas isu lah. Gitu. Bahkan misalnya teman-teman Walhi itu apa, Pak? Wahana Lingkungan Hidup. Oh, kirain Wali Ben. Walhi atau misalnya ya banyak lah teman-teman misalnya YLKI ya, Lembaga Konsumen Indonesia itu juga punya isu yang ya QNet juga. ya artinya sedemikian menurut saya kasus buruh migran itu bukan kasus yang kaleng-kaleng ya, bukan kasus yang bisa dipandang sebelah mata lah gitu kira-kira. Ya pemerintah juga harus punya concern besar di bidang itu. Betul. Memang mungkin tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 hari pasti ya kasus itu, tapi minimal pemerintah melalui misalnya Menteri Ketenagakerjaannya Pak Prabowo mungkin bisa dicarikan tahapan-tahapan yang konkret lah gitu ya kan. Jadi kalau bisa sih bayangan ideal saya sebagai warga Indonesia yang mencintai negara ini dan sepenuh hati, saya ingin kalau bisa jangan lagi ada orang-orang yang tidak punya skill spesifik harus bela-belain kerja di luar negeri lah gitu ya. Kecuali yang kita kirim keluar itu misalnya ya tadi kan Tenaga ahli. Ya kita kan ngirimnya ke luar negeri kan Cinta Laura, Agnes Monica, ya itu memang Anggun Cipta Anggun Sasmi, Sasmi, Uya, itu kabur ya? Bukan Nadir Hussein. Eko Patrio, itu kabur juga ya? Apa ada balik? Enggak, yang kabur itu Sembunyi si dia, Pak. Muhammad Syahroni itu, Pak. Ahmad Saruni. Oh, Ahmad Syahroni ya? Ahmad Syahroni. Iya. Tahu nggak kenapa namanya Syahroni? Kenapa? Itu dulu pas zamannya Manchester lagi bagus ya. Tahu Manchester nggak? Oh, Villa. Nah, dia ngegolin ya, Pak ya? Ngegolin. Tapi dianggap nggak sah. Akhirnya, Syahroni. Nggak Syahroni. Akhirnya diputuskan Sahroni. Oh, golnya gol. Itu. Akhirnya banyak yang namanya Sahroni sekarang. Tapi sorry, ini ngawur deh. Kalau sampean pribadi sebagai orang Cirebon kan, putra Cirebon, kan sampean keturunan Sunan Gunung Jati katanya. Radhiyallahu anhu. Amin. Kalau gua Sampean harapannya terhadap kampung sampean sendiri sebenarnya seperti apa sih, Sar? kayaknya sulit. Kan sampean sekarang punya channel ini ya, stasiun televisi kan? Coba Kembungan TV. Kembungan TV. Beradu. Salah deh. Enggak, maksudnya Harapan saya, Pak. ya. Kayaknya harapan ada tapi saya nggak bisa mengungkapin deh, Pak. Saking bobrok, pokoknya saking kayak gitunya, Pak, karena kepala desanya saja ya terus sendirilah di desa-desa itu nggak ada pembangunan. Kemarin ya itu hampir di demo kepala desanya kemarin, hampir di demo, bahkan jadi kayak setiap blok itu ya, itu blok apa namanya itu nulis, woi kurang lebih ya Pak UU, Pak Kepala Desa, jangan korupsi, bla 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 segala macem. Itu hak demokrasi bersuara gitu. Iya, betul. Ngasih apresiasi, dipanggil. Diapain? Nggak tahu dia diintimidasi. Diintimidasi, dikeprok mejanya. Prah, kamu tuh jangan. Artinya, nah ini gimana? Mau bersuara aja udah nggak boleh, dan akhirnya sekarang ada ayam lagi gitu. Padahal kemarin tuh rame, hampir banyak yang sepakat untuk ngedemo, untuk ngelenserin Pak Kepala Desa. Iya. Nah, tapi tetap nggak bisa karena tokoh intelektualnya itu pro dengan Kepala Desa. Ini. Dan mereka yang pinter ngomong gitu loh. Mereka yang lidahnya tuh pinter. Sedangkan di desa kami ini, mohon maaf, maksudnya yang sampai kuliah itu bisa mungkin 5%-nya gitu. Nah, akhirnya ya 5%-nya itu pro dengan pemerintah desa. Iya. Sehingga akhirnya susah, mau bersuara tuh susah. Jadi oke, mungkin mau bersuara ya. Lah, lu sekalipun lu bener ya kan, orang pinter itu bahasanya tuh, retorikanya tuh, kamu tuh salah, mundur ya. Makanya kalau ditanya apa harapannya,
banyak sebenarnya, cuma saya nggak bisa mengungkapin karena nanti kayaknya nggak bisa kalaupun mau diubah tuh kayaknya. Kalau saya sebagai orang luar kan, fenomena yang terjadi di desanya Tasor ini kan sebenarnya udah sering cerita ke saya. Pak, saya jarang buat cerita Pak. Yang saya tangkap adalah pertama ada iklim politik yang masih sangat bersifat nggak berimbang lah antara kekuatan yang mainstream, orang-orang yang katanya tadi intelektual atau punya pengaruh atau mungkin punya keturunan dari mana yang merasa lebih superior dibanding warganya gitu. Nah, warganya sendiri akhirnya terkondisikan untuk hidup dalam kepasrahan, hidup dengan mencari selamat masing-masing. Salah satunya yang menurut saya yang menjadi imbasnya adalah omongan kita tadi. Ya orang daripada pusing di kampungnya juga pekerjaan susah segala macam, pemerintah nggak peduli. Ya udah kerja di luar negeri baik gitu kan. Apa baik gitu sorry ya. Apa jare gitu ya. Nah, menurut saya memang ada instrumen pemerintahan yang enggak akomodatif terhadap aspirasi warga juga. Ya saya selalu menghindari gini. Kalau saya ngomongin sebuah masalah ya, saya selalu menghindari. Oh itu susah. Kata-kata susah itu saya hindari untuk keluar dari mulut saya, karena ya menurut saya semua hal susah. Sebenarnya frustasi sih Pak. Ya? Bikin frustasi saya tuh. Iya, dan Mas Tasori ini salah satu anak muda yang menurut saya sih dalam pengamatan saya menjadi harapan dari teman-temannya di kampung untuk ke kampung supaya bisa Membangun desanya. dan pelan-pelan itu menata kembali benang kusut yang ada di sana sih menurut saya. Tapi biasanya orang-orang pintar seperti itu males balik ke kampung, Pak. Karena Kemana saya nggak ada tanya? yang Kenapa ya? Kenapa kayak gitu ya? Kemana saya tanya? Sampai ada kepikiran nggak mau berkarya di kampung, entah mungkin punya apa gitu kan, mungkin bisnis di sana atau mungkin jadi kepala desa atau apa Nggak tahu sih? ya Pak. Kalau Nah, di dia sendiri kampung belum bisa jawab itu. bukan nggak nggak punya keahlian untuk masuk ke situ ya kan. Waktu yang menjawab itu, waktu yang menjawab tuh. Saya tuh lebih suka ngedukung gitu Pak. Lebih suka ngedukung orang. Kamu mau jadi kepala desa, ayo saya dukung. Soalnya kemarin itu kan saya ada di ini ya, tapi saya tetap support gitu. Ini ada satu orang yang kan ada empat yang nyalonin gitu. Nah saya tuh harus melihat karena mencari yang terbaik itu susah Pak. Ya gitu-gitu semua lah modelannya gitu. Nah akhirnya saya nyari ini biar desa saya itu agak maju. Oh berarti nyari yang dari blok saya gitu. Nah akhirnya saya di sini Pak, di Jakarta itu saya nge-supply konten. Karena itu kan promosinya kan ya terjun langsung sama di Facebook. Nah akhirnya saya bagian Facebook itu saya yang ngasih yang bikin narasinya. Untuk kampanye di media sosial itu. Iya, itu saya yang itu. Walaupun saya juga nggak pulang secara langsung. Saya lebih bisa kayak gitu. Ayo saya bisa dukung. Tapi ngedukung ya, saya nggak bisa masuk. Karena kalau saya masuk takutnya malah saya jadi orang yang nggak bener ya kan. Terus saya sama aja gitu sama yang lama-lama. Jadi untuk masuk politik ya saya nggak bisa deh. Tapi Kayaknya. itu saya bilang, kalau bahasa Inggrisnya itu time will tell. Waktu yang menjawab. Oke, ini udah 1 jam nih. Iya. Gimana? Ada statement nggak? tidak. Kata-kata hari ini. Harapan Atau ucapan ulang tahun dong. gini nggak, saya sebenarnya mau nanya gini loh. Yang tadi di awal ya, yang si cewek tadi itu selama 9 bulan dia tuh nggak menceritakan kisahnya gitu ya, nggak menceritakan kisahnya gitu. Maksudnya pandangan dari Mbak Alha itu, oke mungkin apa yang dilakukan itu salah gitu. Ya. Tapi ada nggak sisi lain dari itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Kamu jangan menghakimi loh, kamu jangan menjustifikasi. Dan Sebenarnya masalah tentang Sebagai migran, feminisme. permasalahan tentang migran ini menjadi masalah sistemik ya.
itu harus diatasi secara bersama-sama, baik mulai dari unsur pribadi, masyarakat, dan negara yang harus mengurusi permasalahan itu. Jadi kalau kita melihat kasus-kasus seperti yang diceritakan tadi, semoga kita bisa menjadi orang yang suportif untuk membantu sekecil apapun lah. Misalkan dengan menghilangkan stereotip, ya kita kesampingkan dulu lah bahwa dia kenyataannya hamil di luar nikah dan berperilaku tidak sesuai dengan moral yang ada, tapi dia hanya seorang manusia, dia seorang perempuan, dia menanggung beban fisik dan mental yang sangat besar. Kalau kita tidak bisa membantu apa-apa untuk memulihkan permasalahan ini, mari kita dukung dengan hal sekecil apapun dengan tidak menjustifikasi lebih jauh para perempuan ini. Semangat. Baik, diem gitu ya. Ya jangan. Bantu seadanya apa? Semampunya, jangan diem. Kalau tidak bisa memberi manfaat, minimal jangan mencela. Ya. Kan gitu kata Imam Syafi'i. Seandainya nih itu terjadi sama temennya Mbak Jennifer. Seandainya itu terjadi di teman saya akan tetap membantu dia selayaknya dia ibu hamil yang membutuhkan dukungan moral, dukungan finansial. Apa yang bisa saya lakukan untuk dia, saya lakukan gitu. Terlepas kenapa jabang bayinya ini muncul lah, gitu. Iya. Penyebabnya apa? Karena imbasnya nggak hanya ada di perempuan ini, tapi anaknya yang tidak bersalah ikut menanggung beban dari masyarakat tua. Seandainya orang itu tiba-tiba ngechat Mbak Adha, apa responnya? Ngechatnya apa nih? Tiba-tiba aja ngechat tuh, tanpa ada angin, tanpa ada apa, ngechat Mbak Adha, aku tuh begini, aku punya kisah kayak gini. Ini yang tadi diceritain Mas Sasori di podcast. Aku tadi nonton YouTube-nya, tiba-tiba nonton YouTube-nya gitu ya. Terus ngechat Mbak Adha nih, apa yang bakal Anda lakukan? Langsung ditodong. Yang penting jangan ngutang ya. Loh, dia nggak ngutang. Jadi mau ngutang. Dia nggak ngutang. Ya, minimal minta gitu loh. Astagfirullah. Enggak. Gimana? Saya akan datangi dia, saya akan mendengarkan POV-nya dia tuh seperti apa. Iya. Jadi beban dia sedikit demi sedikit akan terrilis gitu. Meskipun saya tidak bisa mengatasi masalahnya ya, karena sudah terjadi. Oke, selanjutnya next kita bisa apa? Nanti link ini bakal saya kirim videonya biar udah iya loh ya. Tapi saya juga nggak akrab sama orangnya ya. Saya nggak akrab karena dia kan perempuan gitu ya. Sedangkan saya kan gaulnya kan sama cowok-cowok gitu. Jadi ada gap gitu karena saya gaulnya lebih suka sama cowok-cowok. Sampai kalau lihat perempuan tuh kadang suka nunjukin langsung ya. Insyaallah santri banget. Menunjukkan pandangan ya. Saya introvert, Pak. Oh, introvert. Iya. Artinya lebih suka nonton di kamar berarti. Bukan. Saya itu ketika ngobrol sama perempuan itu udah merinding duluan. Maksudnya udah nggak pede gitu loh. Nggak pede, Pak. Justru itu miris sih. Nggak pede, kayak nggak percaya diri aja gitu loh. Jadi maklum kalau misalnya saya temennya ya kebanyakan cowok. Saya dulu berarti termasuk ini ya. Jarang bersentuh sama perempuan ya. Kalau sama istri saya sentuh terus, Pak. Oh, itu ya. Oke, saya mau nanya lagi sama Pak Adhan nih. Ini biar fix ya. Seandainya perempuan itu minjem duit 1 juta kepada Kalau kayak gitu mah gampang, pasti. Nanti pinjam aja. Gini, gimana sih caranya biar itu tuh nggak menjadi rantai gitu? Karena yang terjadi itu bukan dari pemerintah dan seterusnya. Mereka bukan dari kalangan orang miskin. Enggak. Sama aja kayak di negara-negara lain, bahkan Cirebon. Bahkan kota saya ini, ya Cirebon aku udah dikatakan sebagai lebih maju gitu, kota yang maju gitu ya. Jadi kalau misalnya di orang miskin, enggak juga gitu. Cuman memang mindset di desa itu yang kayak gitu. Jadi udah kebentuk bahwa perempuan itu nggak usah pendidikan tinggi, ya kan. Kalau misalnya mau nyari kerja cukup daftar TKW. Iya, bahkan di situ Pak ya. Saya masih ingat banget. Mungkin ya, ini
ini saya pribadi ya. Mungkin saya itu kalau misalkan saya lemah ya, mungkin saya akan memiliki trauma, mungkin saya itu akan punya kesehatan mental yang nggak baik mungkin ya. Karena pada zaman saya kecil, orang tua pada saat itu bukan hanya orang tua saya, tapi hampir orang tua di situ itu menginginkan anak-anak perempuan. Jadi kalau misalkan bayi yang lahir itu laki-laki, mereka itu kayak mengutuk. Jadi kalau misalkan yang lahir laki-laki nih, si bayi itu bakal dikata-katain, kamu dapatnya laki-laki lagi. Laki-laki emang nggak bisa berangkat ke Arab. Bahkan waktu saya kecil, saya tuh sama orang tua saya tuh saya sering dibilangin, kan biasa anak nakal gitu ya, kecil suka main sore pulang. Bandel lah. Anak lanang udah bisa, anak laki-laki nggak bisa berangkat ke Arab. Dan itu ngucapin tuh berkali-kali, ya kan? Mungkin sampai saya SMK gitu ya. Dan itu terjadi bukan hanya di keluarga saya, tapi di keluarga yang lain, Pak. Makanya di situ kalau misalkan anaknya laki-laki gitu ya, laki-laki nih, dia berupaya untuk dapat perempuan. Hamilnya laki-laki lagi, akan perempuan lagi. Biar dapat perempuan. Selama belum dapat perempuan, dia pasti bakal bercocok tanam gitu. Saking mulianya anak perempuan di sana. Kenapa? Bukan dibuliakan sebenarnya, tapi menjadi Aset. iya, untuk berangkat ke Arab dan mengubah kondisi ekonomi keluarga. Dan itu menurut aku miris banget. Jadi saya tuh waktu kecil selalu dibilang, kan saya anak laki-laki ya. Jujur, anak laki-laki itu nggak diinginkan Pak, karena nggak bisa berangkat ke Arab. Pada saat itu kan di Arab membutuhkannya kan. Itu banyak ya. Kalau sekarang kan laki-laki perempuan di Taiwan bisa ya. Dulu itu harus Perempuan. Makanya kalau Adha lahir waktu itu di daerah saya itu, wah mau apa Adha ya kan? Mau mereka, bapak nggak punya duit, bentar bapak utang dulu ya kan? Diusahakan ya. Coba responnya gimana? Sekali lagi permasalahan ini kompleks banget ya Mas. Dan kan perlu ditelisik kenapa si dalam masyarakat di desanya Mas Asori itu sangat menginginkan anaknya pergi ke luar negeri. Apa sih yang melatar belakangi? Duit misal. Berarti kan mereka menginginkan anak ini untuk mengubah nasib keluarganya dengan alat uang. Karena di luar negeri uangnya lebih banyak. Berarti itu solusinya mulai dari jangan pergi ke luar negeri, berarti kerjanya di Indonesia aja. Berarti Indonesia harus bisa menyediakan pekerjaan yang penghasilannya itu minimal setara dengan yang ada di luar negeri sampai orang tuh tidak tertarik untuk pergi ke luar negeri. Jadi kalau solusinya apa? Saya kira solusinya banyak dari banyak hal. Mulai dari itu dulu, baru nanti ke sistem masyarakatnya. Pemikiran masyarakat akan terbentuk dengan sistem yang ada di negara itu. Kalau sistemnya masih seperti ini, cari pekerjaan susah, persyaratannya banyak, nggak masuk akal, mereka pilih jalan pintas. Ya, salah satunya dengan menjadi buruh di luar negeri. Saya juga lihat ini nih benang merah antara kasus orang berbondong-bondong mencari kerja di luar negeri dengan bagaimana pasangan suami istri memperlakukan secara berbeda anak perempuan dan laki-laki di keluarganya. Ini cerita Mas Asori tadi menurut saya menarik ya, karena kalau kita bicara ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki, ini kan yang korban sebenarnya laki-laki. Iya, Tapi perempuan juga menjadi korban selanjutnya ketika dia Dewasa. sudah memasuki usia dewasa untuk bisa cari kerja. miris. Unik juga ya. Maksudnya kejadian kayak ini menurut saya baru saya temukan juga loh. Ini baru cerita loh. Sampai baru cerita di podcast ini ya, belum pernah di podcast lain ya. Jadi Kobusia belum pernah. Eksklusif. Dia harusnya diadvokasi sama feminisme juga nih, Pak. Jadi menurut saya kan akhirnya kita harus membedah juga apa yang ada di kepala orang tua di kampung. Kita nggak boleh Bukan salah orang tua ya? bukan salah orang tua, Iya. betul. Kenapa mereka memperlakukan anak? Maksud saya gini, hubungannya adalah kemudian ada semacam pembenaran anak perempuan nggak usah sekolah. Toh kamu juga kalau udah usia kerja, kamu harus keluar negeri kok. Dan itu udah Ngapain mau sekolah? temurun ya. Nah itu udah normalisasi gitu. Iya. Seolah-olah
perempuan itu ditakdirkan untuk mencari nafkah di luar negeri menjadi TKW. Kalau laki-laki nggak usah ke luar negeri nggak apa-apa, banyak bidang kerjaan yang bisa dijalani oleh laki-laki gitu ya mungkin ya. Ya tapi saya juga baru paham loh, maksudnya Baru tahu ya. baru tahu saya. Jadi kayak di negara Arab gitu loh. Negara Arab kalau misalkan melahirkan perempuan itu dikubur hidup-hidup. Iya. Jadi budak. Pokoknya nggak ada harga dirinya banget perempuan pada saat itu ya kan. Yang di junjung tinggi itu laki-laki, karena laki-laki itu bisa ikut perang. Iya. Betul. Ya kan? Ini kebalikannya. Laki-laki. Makanya Pokoknya Sampai- wah sedih, ekstrim sih Pak, ekstrim sebenarnya. penamaan sampai jadi nama Tasori ada udah tahu belum? Apa? Enggak apa-apa. Cerita apa ya? Itu- intermezzo dikit. Itu ini bahwa saya tuh ngefans sama kepala desa yang ada di kota daerah Tegal. Saya kan orang Tegal ya. Nah akhirnya pas dulu pas saya lahir kan lagi kacau nih keadaan nih, ekonomi segala Lahir tanggal berapa? 9 Mei. 9 Mei. Mei 98. Iya, Mei 98. Keadaan tuh lagi gonjang-ganjing. Pak Harto itu baru lengser. Iya, dan itu kan Mei 98. rasanya kan kalau sekarang kan kayak kelihatan ke Jakarta atau kota-kota besar yang lainnya. Tapi kalau dulu menyeluruh gitu pas 98. Iya. Dan saya lahiran, aduh Tasawri Ki, keadaan ekonomi lagi ini nih. Indonesia lagi kacau nih. Dukun bayinya itu lahirnya pakai dukun bayi dulu ya. Ya. Itu nanya, mau kasih anak apa? Bahasa saya bingung, nah siapa nih ya? Langsung terinspirasi sama kepala desa yang ada di Tegal bilang, Tasori. Jadilah Tasori sekarang. Jadi kepala desa nggak? Enggak, bapaknya itu enggak sama sekali enggak menyiapkan nama ya. Mungkin juga enggak ada USG, enggak ada apa. Jadi enggak tahu dia bakal perempuan atau laki-laki ya. Udah gitu tiba-tiba kerusuhan Mei 98 lahirlah dia ini. Nah bapaknya kan tiba-tiba kan saat itu dulu kan masih minyak tanah ya sore. Minyak tanah darinya cuma 1 liter cuma 2.000, tiba-tiba jadi 11.000. Yang orang udah ekonomi susah, tiba-tiba ketiban cial punya anak istri brojol. Ya, Itu beruntungan Pak. Nah, bapaknya saat itu menurut saya dia pusing. Aduh, saya belum nyiapin nama lagi. Tiba-tiba didesak sama dukun bayi. Ini siapa nama anaknya ini? Ya udahlah, Tasori aja. Itu yang terlintas di pikiran bapaknya. Namanya almarhumah Mbok Puri yang Mbok Puri ya? lahirin saya. Mbok Puri, dia dukun bayi loh Pak. Dukun bayi. Yang dia itu seumur hidupnya selama dia jadi dukun bayi, dia ngumpulin duit untuk naik haji. Insya Allah. Itu berapa perak itu Pak? Jadi dapatnya kecil gitu. Kayaknya nggak mungkin dia buat naik haji di kampung yang dikasih cuma 5.000, 2.000. Tiba-tiba sebelum dia meninggal, sebelum almarhumah meninggal, tiba-tiba itu nggak ada yang tahu. Saya udah ngumpulin duit segini, aku mau naik haji, tolong dibantu. Nah akhirnya intinya pokoknya saya nggak tahu ya, pokoknya dia ngumpulin duit dari itu, akhirnya dia bisa naik haji. Naik haji. Mbok siapa tuh nih? Mbok Puri. Mbok Puri. Oh, Iya, Mbok ya harus. Iya, setelah itu Mbok karena udah tua kan, Iya, Mbok. iya. Sampai akhirnya meninggal setelah dia naik haji. Insya Allah. Ini Mbok itu wah itu gila sih. Itu berkah ya. Sampai Itu juga kayak nyai kayak salehah banget itu pakai Iya. guru desa lah. Jadi sampai itu dibantu lahiran oleh orang soleha. Makanya sampai menjadi orang soleha juga. ya, amin. Jangan soleh. Soleh harusnya. Soleh ya. Iya. Kalau soleh mah Mas. Iya. Sitoh. Nah, situ. Ya, kembali ke tadi. Intinya Mbak Adha juga udah kasih insight, dari Mas Tasori juga udah banyak cerita ya gitu ya. Ya harapan saya sih podcast ini bisa menjadi salah satu konten yang memberikan kontribusi positif lah untuk permasalahan yang kita obrolin tadi ya, soal bagaimana sulitnya lapangan pekerjaan, bagaimana tantangan menjadi buruh migran dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin kita semua nggak paham secara teknis serba-serbinya ya, tapi ini ada momentum kita mengangkat tema seperti ini. Menurut saya harapannya ya mungkin ada kali pemerintah dengar 1-2 kata-kata kita gitu ya. Mudah-mudahan. Saya senang banget bisa ngobrol sama Mbak Alisa Wahid. Masya Allah. Salah.
Saya ngefan banget sama Mbak Arisa. Bukan ya? Saya pikir dari tadi. Coba deh lihat mukanya Pak. Iya ya, mirip ya. Ya kan? Mirip loh serius. Beda. Mirip. Kan bapaknya Alisa aja ngomong polisi yang jujur cuma apa? Tiga. Oh kemana Pak? Enggak, saya meluruskan hukum aja. Mau ada dipantik lagi silakan. Sudah Udah. 1 jam lebih loh ini. Masa udah sejam ter? Lebih Pak. Lebih. 1 jam. Ini 4:30, 1 jam setengah ya. 1 jam setengah kita. Oh lihat nih. Iya. Ini ada mau capek kali, iya. Tuh 1 jam 24. Udah kali apa ya? Saya juga udah habis bahan saya. Tadi padahal pas saya bilang tuh tadi. Hmm. Oke, statement dari saya adalah lanjut ini. Sudah cukup ya? Udah. Next kita bahas apa? Jangan lupa subscribe. Wah, Jangan nggak usah nggak kasih. usah. Gak usah. Natural aja udah. Ya udah matiin aja. Oke. Udah ya. Ya. Rekaman kita matiin.